Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Satu tujuan kenapa kita membahas hal-hal yang seperti ini, meskipun temanya adalah tema yang mungkin sering kita dengar, adalah dalam rangka memperbarui keimanan kita. Maksudnya apa? Menambah, ya, meningkatkan kembali keimanan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim merupakan suatu benda, ya, mushaf, ya, yang mana di zaman sekarang alhamdulillah sangat mudah sekali kita dapatkan. Ya. Kita apabila ingin membaca Al-Quran bisa sangat mudah sekali kita dapatkan. Ya. Bisa kita lihat di setiap masjid kaum muslimin di zaman sekarang pada umumnya, ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan Al-Quranul Karim. Apalagi di zaman sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi. Ya. Jadi kesempatan kita untuk membaca Al-Quranul Karim di zaman ini sangat terbuka lebar. Berbeda apabila kita membaca sejarah di zaman dahulu, di zaman para sahabat, di zaman-zaman di mana Al-Quran diturunkan, maka itu sangat susah, ya. Jadi bukan hal yang mudah orang itu mau baca Al-Quran. Karena sebagaimana kita tahu, ya, sebelum Al-Quran dikumpulkan, dijadikan mushaf di zamannya siapa? Para jamaah? Zaman Utsman radhiyallahu anhu, ya. Itu Al-Quran tertulis di lembaran-lembaran kulit, ya, kemudian di tulang, ya, tulang yang sudah mengering, kemudian juga di pelepah kurma. Makanya kalau kita baca biografi salah seorang sahabat dan di situ tertulis beliau termasuk sahabat yang hafal Al-Quran, ini berarti sahabatnya sangat istimewa. Ya. Kok bisa? Kenapa kok bisa? Kalau ada biografi sahabat di situ tertulis dan beliau termasuk yang hafal Quran, kenapa kok termasuk sahabat yang istimewa? Kenapa para jamaah? Ya, karena saking susahnya zaman dulu untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, untuk mendapatkan Al-Quran secara full itu sangat susah di zaman dahulu. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang alhamdulillah, ya, anak-anak kita, kemudian saudara-saudara kita yang masih belia, sudah ada yang selesai Al-Quran, ya. Adapun zaman dulu kalau kita baca biografi dan di situ ditulis beliau termasuk yang hafal Quran, berarti ini sahabat yang sangat istimewa sekali karena yang namanya menghafal Al-Quran itu bukan hal yang mudah di zaman dahulu. Ya. Dan juga para jemaah yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang mestinya bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan di muqaddimah, ya, merupakan suatu fenomena yang menyedihkan ketika sebagian kaum muslimin belum bisa membaca Al-Quran, ya, atau kalau belum bisa ini masih mending, ya, belum bisa tapi mau belajar ini masih bagus, ya. Yang muskilah, yang bermasalah sudah nggak bisa, nggak mau belajar lagi, ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang menyedihkan, ya. Bagaimana bisa seorang muslim, ya, yang mana Al-Quran sangat mudah didapatkan, kemudian juga metode-metode atau tempat-tempat untuk belajar Al-Quran sangat terbuka, ya. Kenapa kok bisa dia tidak mau membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai kita porsi membaca Al-Qurannya ini lebih dikit, ya. Coba marilah kita nilai diri kita masing-masing para jemaah, ya. Sekarang di rumah kita ada Al-Quran, kemudian juga mungkin ada majalah-majalah Islami, ya kan. Kemudian juga kita mungkin sering hadir kajian misalnya. Sekarang kira-kira berapa persentase kita membaca Al-Quran dibandingkan aktivitas-aktivitas yang lain? Ya. Apakah bacaan Al-Quran kita ini minimal sudah seimbang dengan kita hadir di kajian, kemudian juga mungkin mengoleksi majalah-majalah Islami, mendengarkan video atau radio Islami? Jangan sampai malah persentase bacaan Al-Quran ini lebih sedikit, karena itu lebih penting. Ya, ini adalah koreksi atau muhasabah untuk diri kita masing-masing. Jangan sampai bacaan, ya, kadar bacaan Al-Quran kita itu lebih sedikit dibandingkan
hadir kajian, kemudian dengarkan ceramah dan sebagainya ya. Karena sekali lagi membaca Al-Qur'an ini jauh lebih penting dari itu semua. Ya minimal bisa imbang lah, atau ya jangan sampai sedikit, minimal seperti itu ya. Minimal dibaca setiap hari. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini kita akan membahas beberapa keutamaan Al-Qur'an dan juga keutamaan membaca Al-Qur'an, dan juga di akhir nanti insya Allah kita akan coba memberikan beberapa saran-saran bagi orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama yaitu tentang keutamaan Al-Qur'an ya, bahwasanya di antara keutamaan Al-Qur'an, keutamaannya sangat banyak sekali. Kita sebutkan beberapa saja ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, di dalam Al-Qur'an itu sendiri yang berbicara tentang keutamaan Al-Qur'an itu kurang lebih ada 30 kali ya. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan kitabullah itu sendiri ada kurang lebih 30 kali. Sedangkan di hadis lebih banyak lagi. Ya, jadi kita di sini sebutkan ya mungkin sekitar 3. Ya. Di antara keutamaan Al-Quran yang pertama bahwasanya Al-Quran ini merupakan salah satu sebab datangnya kemuliaan. Ya. Jadi barang siapa yang dia ingin mulia di dunia maupun di akhirat, maka salah satu sebabnya adalah dengan memperhatikan Al-Quran. Bisa kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah ya. Apabila kita melihat ya yang mana Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali di kota apa para jemaah? Kota apa? Kota Mekkah ya. Maka kita bisa lihat sekarang Mekkah menjadi apa? Kota yang paling utama dalam Islam ya. Jadi tanah atau daerah yang paling afdol dalam agama Islam adalah Mekkah ya, baru kemudian Madinah. Salah satu sebabnya adalah karena disitulah diturunkan Al-Quranul Karim pertama kali. Ya. Begitu pula kita bisa lihat ya, bulan Ramadan, yang mana di situ adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran. Maka kita bisa dapatkan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula kita bisa lihat malam Lailatul Qadar, yaitu malam pertama diturunkan Al-Quran. Ternyata dia pun menjadi malam yang paling utama dari seluruh malam-malam yang ada selama setahun. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, ya, di antara mukjizat terbesar beliau adalah diturunkannya wahyu yaitu Al-Quran kepada beliau, sehingga pun beliau menjadi nabi yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi yang ada. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika Al-Quran ini ada pada sesuatu, maka bisa menjadi salah satu sebab kemuliaan bagi sesuatu tersebut. Ya. Maka apabila kita ingin mulia di dunia maupun di akhirat, maka salah satu caranya adalah dengan memperhatikan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum disebabkan oleh kitab ini yaitu Al-Quran, dan sebaliknya Allah pun akan menghinakan kaum yang lainnya disebabkan oleh kitab ini pula. Dan hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah memiliki asbabul wurud ya. Jadi kalau ayat itu apa namanya? Asbab nuzul ya, sebab turunnya ayat. Kalau hadis ada namanya asbabul wurud ya. Sebab kok hadis ini bisa diriwayatkan itu kenapa? Ya. Jadi penyebab periwayatan hadis ini yaitu ketika Umar bin Khattab bertemu salah seorang gubernurnya ya. Jadi saat itu Umar bin Khattab sedang menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin. Kemudian di tengah jalan ketika beliau safar ketemu sama salah satu gubernurnya yaitu gubernur Mekkah. Ya. Maka ditanya si gubernur ini, loh kok kamu di sini? Ya. Siapa yang kamu wakilkan untuk kota Mekkah? Ya. Otomatis kamu mesti nyuruh seseorang untuk mewakilkan dirimu karena kamu sedang safar. Ya. Maka si sahabat ini pun yang jadi gubernur kota Mekkah mengatakan, aku mewakilkan salah seorang yang bernama Ibnu Abza. Ya. Maka Umar pun heran, siapa Ibnu Abza? Ya, karena seandainya Ibnu Abza ini adalah sahabat senior, mesti kenal Umar bin Khattab. Ya. Tapi Umar heran, siapa? Kok aku nggak pernah dengar namanya, ini siapa Ibnu Abza? Ya.
Maka dijawab sama si gubernur ini, dia adalah maula min mawalina. Ibnu Abza ini adalah ya mantan budak kami. Ya. Tambah kaget Umar bin Khattab, loh kok berani-beraninya kamu? Ya, kok berani-beraninya kamu mewakilkan kota paling utama di dunia kepada mantan budak? Ya. Jadi ini bukan maksudnya merendahkan budak, bukan ya. Tapi maksudnya apa nggak ada orang lain gitu loh? Ya, apa nggak ada orang lain sampai kamu segitunya mewakilkan kota Mekah ke mantan budak? Ya. Maka dijawab oleh si gubernur kota Mekah ini, ya, bahwasanya yang aku wakilkan ini Ibnu Abza ini qari'un li kitabillah. Dia ini orangnya hafid, ya, hafal Al-Qur'an wa alimun bil faraid dan juga paham tentang ilmu agama. Maka saat Umar bin Khattab mendengar penjelasan itulah beliau paham. Oh, jadi ini penyebabnya kok kamu pilih Ibnu Abza tadi sebagai wakil kamu di Mekah, ya. Kemudian beliau pun mengatakan hadis ini, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum disebabkan oleh Al-Qur'an, begitu pula sebaliknya dia akan merendahkan derajat kaum yang lain disebabkan oleh Al-Qur'an. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah angkat derajatnya itu adalah orang-orang yang memperhatikan Al-Qur'an, ya. Jadi masuk di dalamnya adalah orang yang sering membacanya, kemudian orang yang menghafalkannya semampunya, ya. Dan ini juga sebagai nasihat bagi kita yang mungkin merasa wah ini aku kayaknya sudah berumur ini, ya. Jadi untuk ngapal Quran kayaknya kemungkinannya kecil. Nah, ini jangan sampai ada perasaan seperti ini, ya. Kita bisa lihat para sahabat senior, ya, yang mana mereka menjumpai agama Islam ketika mereka sudah tidak muda lagi, ya. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka bisa menjadi pembawa panji-panji Islam. Mereka bisa menjadi para penghafal kitabullah, ya. Jadi belum ada kata terlambat bagi kita, ya. Ketika Allah memwafatkan kita dalam keadaan menghafal Al-Qur'an, itu jauh lebih baik dibandingkan kita nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi yang penting kita berusaha, ya, berusaha menghafal sedikit demi sedikit, ya, tidak ada kata terlambat, ya. Jadi para ulama menjelaskan orang-orang yang akan Allah angkat derajatnya disebabkan oleh Al-Qur'an adalah orang yang memperhatikan Al-Qur'an, ya. Di antaranya apa? Banyak membaca, kemudian menghafalkan semampunya, kemudian mempelajari Al-Qur'an itu sendiri, ya, belajar tafsirnya, belajar tajwidnya, terjemahannya, ya, makna-maknanya, dan yang paling penting adalah mengamalkannya, ya. Inilah kriteria orang yang akan Allah angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat dengan Al-Qur'an, disebabkan oleh Al-Qur'an. Yaitu di dunia dia akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya, ya, bagi di tengah-tengah keluarganya dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Begitu pula di tengah-tengah teman kantornya mungkin, ya, akan menjadi orang yang bermanfaat. Adapun di akhirat maka Allah akan angkat derajatnya di surga kelak, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan yuqalu li qari'il Qur'an iqra' warattil. Kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada orang yang suka baca Al-Qur'an, iqra', bacalah, warattil, dan tartillah, ya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan akan keutamaan kalau kita baca Quran itu tartil, ya. Jangan terlalu cepat, juga jangan ya terlalu lambat, jadi tengah-tengah, ya. Fa inna manzilataka, kata dalam hadis tersebut disebutkan, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Semakin seseorang banyak membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi kedudukan kita di surga, ya. Karena sebagaimana kita tahu para jamaah, yang namanya surga itu bukan satu derajat, bukan flat gitu, ya, tapi bertingkat-tingkat, ya. Al jannatu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Wan naru darokat. Darokat itu bertingkat-tingkat tapi makin ke bawah, ya. Neraka itu semakin ke bawah, kalau surga semakin ke atas. Jadi surga itu punya tingkatan-tingkatan tersendiri, dan semakin orang ini sering membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi tingkatannya di surga. Dan sebaliknya, adapun orang-orang yang akan Allah hinakan
disebabkan oleh Al-Quran, berarti sebaliknya sifat-sifat yang tadi disebutkan, ya. Berarti orang-orang yang nggak pernah ngaji, ya, atau nggak mau belajar ngaji, ya, alasannya nggak bisa, tapi juga nggak mau belajar, ya kan? Kemudian juga dia mungkin punya hafalan tapi sengaja dilupakan, tidak dimurojaah. Nah, ini juga nasihat ya bagi kita yang punya hafalan atau mungkin anak-anak kita yang mungkin sekolah kemudian menghafalkan Al-Quran. Kita support mereka, ya. Kita support, kita bantu mereka untuk menjaga hafalannya, ya. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan barang siapa yang dengan sengaja melupakan hafalan Al-Qur'annya, maka ini bisa berdosa. Itu adalah pendapat sebagian ulama, ya. Ini bukan buat nakut-nakuti ya. Jangan sampai nanti ada mindset, oh kalau gitu nggak usah ngapal Quran, ya. Kalau lupa soalnya berdosa nanti, bukan, ya. Jadi menghafal Al-Qur'an punya keutamaan yang sangat tinggi. Begitu pula sebaliknya ketika dia meremehkan hafalan tersebut dengan sengaja tidak mau murojaah, maka dikhawatirkan bisa berdosa. Kemudian juga termasuk di dalamnya orang yang sudah tahu hukum-hukumnya tapi tidak mau mengamalkan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, janganlah kalian melakukan ribah, dilanggar, ya. Dalam Al-Quran disebutkan janganlah kalian misalnya mendekati zina, ya, tetap dilanggar. Nah, inilah orang-orang yang dikhawatirkan Allah akan hinakan dia di dunia maupun di akhirat disebabkan oleh Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, begitu pula Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, di sini disebutkan adalah sebaik-baik kalian. Ya, yang dimaksud dengan kebaikan di sini mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, dan yang dimaksud dengan sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yaitu misalnya ya kita di sini di masjid ini sebagian kita kita di masjid ini menghadiri kajian, ya. Sebagian kita ada orang yang belajar Al-Quran dan juga ngajarkan, sebagian kita ada yang nggak belajar dan juga nggak ngajari. Maka orang-orang yang ada di majelis ini dan dia itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ini lebih afdol dibandingkan yang tidak belajar Al-Quran dan tidak mengajarkannya. Ya. Begitu pula tadi ketika sholat asar, ya, sebagian jamaah asar mesti ada orang-orang yang belajar Quran dan juga ngajari. Sebagian jamaah yang lain ada yang nggak baca Quran dan nggak ngajari. Berarti yang belajar Al-Quran dan mengajarinya itu lebih afdol dibandingkan jamaah yang tidak mengajari. Begitu pula ketika misalnya berada di suatu kantor, ya, kita kerja di suatu kantor atau kita sedang berada di suatu tempat, maka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di tempat tersebut lebih afdol, lebih mulia dibandingkan yang tidak. Ya, itu maksudnya dari hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi lebih baik secara mutlak, ya, tergantung kondisi yang tadi disebutkan. Dan dari hadis ini pula dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya ini sama-sama dapat pahala. Ya, jadi ketika kita belajar ataupun mengajari Al-Quran itu sendiri, kita akan sama-sama dapat pahalanya. Ya, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyangqusa min ujuri fa'ilihi syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan tersebut sedikit pun. Yang dimaksud di sini adalah sama-sama dapat pahala. Tapi kalau sampai orang yang diajari ini mengamalkan kandungan Al-Quran, ya, jadi misalnya nih ya, misalnya saya ngajari Al-Quran, ya, kepada para jamaah, maka di sini kedudukan saya adalah seseorang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka saya dapat pahala, para jamaah juga dapat pahala. Kemudian nanti misalnya
para jamaah ngaji, baca Quran, saya juga akan kecipratan pahalanya. Tapi saya tidak mendapatkan pelipat gandaan pahalanya. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu ya para jamaah, yang namanya satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi berapa? Minimal 10 itu minimal. Ya. Makanya ada yang bilang orang itu besok di hari kiamat kalau ada orang yang masuk neraka itu berarti buruk sekali. Ya. Kok bisa? Karena kok bisa ya? Padahal Allah itu sudah jadikan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10. Itu saja kok masih bisa, keburukannya lebih berat. Nah, berarti otomatis orang yang besok masuk neraka itu adalah orang yang sangat buruk sekali. Karena dengan pelipat gandaan kebaikan yang telah Allah berikan, itu aja nggak bisa nandingi keburukannya. Ya, jadi kembali lagi ke materi kita. Ya, ketika para jamaah baca Quran, kemudian sama Allah dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat, ini gurunya nggak dapat pelipat gandaannya. Ya, jadi cuma dapat apa? Pahala ngajinya, seperti itu. Ya, jadi itu maksud dari barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian juga di antara keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah bahwasanya Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang mubarak, yang penuh dengan barokah. Ya, insya Allah nanti kita jelaskan di antara contoh-contoh barokah Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-18, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sungguh Al-Quran itu adalah suatu kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang mubarak, yang penuh dengan barokah. Liyadabbaru ayatihi, yang mana tujuan dari diturunkannya Al-Quran adalah agar kita mentadaburinya. Ya, jadi insya Allah nanti kita sebutkan di antara saran-saran ya yang harusnya dilakukan bagi orang yang mau membaca Al-Quran, sisihkanlah waktu untuk mempelajari makna Quran. Ya. Memang namanya baca Quran itu bukan suatu kewajiban harus tahu artinya, bukan. Ya. Makanya kata para ulama, nanti kita sebutkan hadisnya ya, yang tentang apa? Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan berapa? 10 pahala. Kata para ulama, ini meskipun dibaca tanpa tahu artinya. Ya. Apalagi apa? Kalau kita tahu artinya, otomatis pahalanya lebih banyak. Ya. Jadi sebaiknya kita sisihkan waktu untuk juga tahu artinya, bukan cuma membaca ayatnya saja. Meskipun itu sudah bagus, ya. Baca ayatnya saja itu sudah bagus. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar kita mentadaburi ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran yang terakhir yang dapat kita sampaikan di sini, bahwasanya dalam Al-Quran ini terdapat sebab-sebab mulianya umat Islam. Ya. Dalam Al-Quran ini terdapat sebab-sebab atau kunci-kunci kejayaan umat Islam. Ya. Ini merupakan rahasia bagi umat Islam. Ya. Ini merupakan kunci apabila kita ingin umat Islam kembali berjaya seperti dahulu di zamannya apa? Rasulullah dan para sahabatnya. Maka salah satu caranya adalah dengan kita mempelajari dan mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-10 Allah mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kata Allah telah kami turunkan kepada kalian suatu kitab yang mana di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian, yaitu sebab-sebab kemuliaan umat Islam. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak berpikir? Ya, jadi ini adalah kunci apabila umat Islam ingin berjaya kembali, salah satunya adalah dengan mempelajari dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, harus lihat dulu Pak. Coba ya, nanti kita bantu insya Allah. Surat Al-Anbiya ini, surat Al-Anbiya itu surat ke-21.
Ya, surat 21 ayat 10 ya. Surat 20 ayat 10. Nah, baik, kemudian selanjutnya kita memasuki tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Jadi kalau tadi itu adalah keutamaan Al-Qur'an itu sendiri dan aslinya banyak banget kalau kita mau baca. Kita sekarang menuju ke keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Ini semoga bisa menjadi support ya atau booster bagi kita agar mungkin sebagian kita yang belum rajin baca Quran biar rajin, atau yang sudah rajin biar tambah rajin ya. Jadi tidak ada salahnya kita membahas hal ini. Yang pertama di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah minal ibadat as-sahlah, termasuk ibadah yang mudah ya. Walakin ajruha azim, tetapi pahalanya apa? Besar ya. Kalau kita perhatikan para jamaah ya, biasanya pahala besar ini didapatkan dengan apa? Notabene ibadah yang ya berat juga kan gitu ya. Haji pahalanya apa? Akan diampuni dosanya seolah-olah kayak baru lahir ya. Tapi kita bisa lihat harus mengorbankan harta ya, harus mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu dan sebagainya, karena kompensasinya setara. Ibadahnya berat, pahalanya juga besar kan seperti itu ya. Puasa misalnya, kita nggak boleh makan dari subuh sampai maghrib, ya pahalanya apa? Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sesuai dengan kadar ibadah tersebut. Tapi membaca Al-Quran adalah ibadah yang mudah. Ya, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas itu kan gampang, cuma berapa detik doang, ya kan? Tapi pahalanya sangat banyak sekali. Ya. Dalilnya sebuah hadis yang sering kita dengar, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu cuma satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, kita baca alif lam mim saja itu minimal dapat pahalanya berapa? 30. Ya, ini tadi sebagaimana kita sudah sampaikan, meskipun nggak tahu artinya, ya, meskipun kita nggak tahu artinya tetap dapat. Apalagi ketika kita juga mempelajari apa? Artinya. Tentu ini lebih besar lagi. Nah, dan kalau kita perhatikan para jamaah, seluruh kita, bahkan saya, bahkan mungkin ulama, kemudian masyayikh, ini mereka tetap akan membutuhkan yang namanya belajar Al-Quran. Ya. Cuman apa? Yang membedakan adalah tingkatannya. Ya. Mungkin misalnya bagi jamaah yang belum bisa baca, maka tingkatannya adalah tingkatan yang basic misalnya ya, belajar Iqra, belajar metode ini dan metode itu. Ya. Kemudian atasnya yang sudah bisa baca, mulai memperbaiki tajwidnya misalnya. Kemudian atasnya tajwid ya, mungkin mulai memperbaiki ada yang namanya qiraat misalnya, ya kan? Ada dibaca wadduha, wadduhi, ya kan? Jadi intinya yang namanya belajar Al-Qur'an ini dibutuhkan oleh seluruh orang, ya. Jadi bukan hanya untuk yang belum bisa ngaji saja, bahkan para ulama pun mereka juga berusaha untuk mendalami ilmu Al-Qur'an. Bahkan kalau kita tahu para jamaah, dalam Al-Quran itu ada ilmu yang namanya apa? Waqaf wal ibtida. Ya, waqaf wal ibtida itu adalah gimana caranya pas kita baca ayatnya panjang itu berhentinya yang bagus di mana. Nah, ini kalau sudah sampai suatu tingkatan tertentu penting ilmu seperti ini supaya kita nggak salah berhenti. Ya, tak kasih contoh ya, misalnya dalam ayat terakhir surat Al-Insan, ya, ayat terakhir surat Al-Insan juz 29. Itu ada ayat bunyinya yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, ya. Allah akan memasukkan siapapun ke dalam rahmatnya. Maksudnya orang-orang mukmin, ya. Allah akan memasukkan siapapun ke dalam rahmatnya. Setelah itu ada kalimat wadzalimin. Apa itu artinya wadzalimin? Az-zalim. Apa itu zalim? Orang-orang yang zalim, seperti itu ya. Diceritakan ada salah seorang yang baca Al-Quran, dia bacanya seperti ini.
yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Gimana itu artinya jadinya? Allah akan memasukkan siapapun ke dalam rahmatnya dan juga memasukkan orang-orang zalim. Benar nggak itu secara makna? Tidak benar ya. Itulah pentingnya namanya ilmu waqaf wal ibtida ya. Jadi berhentinya di mana, mulainya lagi di mana. Jadi ada tingkatannya. Intinya kembali lagi ke pembahasan kita, seluruh dari kita itu butuh untuk belajar Al-Quran. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan di tingkatan yang selanjutnya, itu ada ilmu yang ngajari tentang nada. Ya. Jadi kalau pas nyebutkan tentang surga, ditinggikan. Pas nyebutkan tentang perbuatan orang-orang yang buruk, suaranya direndahkan. Nah, itu kalau sudah sampai tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Ini menunjukkan setiap dari kita ini butuh kepada yang namanya belajar Al-Quran, hanya saja beda-beda tingkatannya. Maka marilah kita bergabung kepada kafilah hamalatul Quran, ya, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan membaca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada hal yang paling benar. Ya. Al-Quran akan menunjukkan kepada hal yang paling benar. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Al-Isra ini surat Al-Isra ayat surat 17 ya. Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada sesuatu yang paling benar. Maksudnya bagaimana? Kalau kita para jemaah pengen cari tahu akidah yang benar itu bagaimana, maka bacalah Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan ngasih tahu bagaimana cara berakidah yang paling benar. Apabila kita pengen cari tahu gimana muamalah yang paling benar, bagaimana berakhlak yang paling baik, maka bacalah Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan ngasih tahu kita begini cara muamalah yang paling baik. Ya. Intinya Al-Quran akan memberitahu kita, akan membimbing kita untuk menemukan mana yang paling baik. Ya. Betapa banyak ya atau tidak sedikit saudara-saudara kita yang mu'alaf karena sebab apa? Baca Quran. Ya. Akhirnya mereka dikasih tahu ini agama terbaik. Ya. Ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran akan menunjukkan kepada sesuatu yang paling baik. Aqwam itu artinya a'dal, yang paling lurus ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di antara keutamaan orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya orang yang semakin perhatian terhadap Al-Quran, maka kedudukannya akan semakin tinggi di sisi Allah. Ya. Semakin orang itu paham, semakin orang itu pintar tentang Al-Quran, entah dari segi bacaannya, entah dari segi tafsirnya, entah dari segi pengamalannya, maka dia akan semakin dekat kedudukannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar. Ya. Cuman mungkin kita belum sampai, oh ternyata maksudnya seperti itu. Ya. Jadi hadisnya berbunyi, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahir, apa itu al-mahir para jemaah? Orang yang pintar, ya kan? Orang yang pintar dalam masalah Al-Quran. Maksudnya apa? Bacaannya dan sebagainya. Ya. Jadi intinya kita berusaha untuk semakin baik, untuk semakin paham terhadap Al-Quran. Karena semakin kita paham terhadap Al-Quran, ini kedudukan kita kepada Allah semakin dekat. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis, Al-mahiru bil Quran, orang yang pintar terhadap Al-Quran, dalam riwayat lain disebutkan wahuwa lahu hafidh. Dan dia juga hafal. Ada riwayat bunyinya seperti itu. Maka ma'as safaratil kiramil bararah. Orang seperti ini akan bersama para malaikat yang baik. Ya. Malaikat itu apa? Di sisi Allah kan seperti itu. Berarti semakin orang pintar, semakin orang paham terhadap Al-Quran, bacaan dan sebagainya, otomatis semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini merupakan motivasi buat kita biar meningkatkan ilmu kita. Ya. Jadi bukan cuman wah yang penting bisa baca, ya. Jangan seperti itu, jangan stagnan, usahakan ditingkatkan, ya. Karena selain kita semakin nyaman dalam baca Quran, ini juga semakin mendekatkan kedudukan kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian apa? Lanjutan hadisnya, walladzi yaqra'u wa yatata'ta falahu ajron. Adapun orang yang mungkin bacaannya masih enggak lancar ya, maka dia mendapatkan dua pahala ya. Pahala yang pertama karena berusaha dia ya, kesungguhan dia untuk membaca, yang kedua karena bacaan Al-Qur'an itu sendiri ya. Ini menunjukkan semakin seseorang paham dan pintar dalam masalah Al-Quran, maka akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya yang keempat, di antara keistimewaan membaca Al-Quran, yaitu disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Ya, tidak boleh hasad. Hasad di sini maksudnya apa? Ghibthah. Ya. Apa bedanya ghibthah sama hasad, Pak? Mungkin ada yang pernah tahu bedanya hasad sama ghibthah apa, Pak? Kalau hasad itu pengen mendapatkan kenikmatan yang ada pada orang lain, tapi dia juga berharap apa? Orang lainnya hilang. Maksudnya kenikmatan dari orang lain itu hilang. Nah, misalnya lihat ada saudara kita yang diberi rezeki, ya, maka dalam hatinya tuh panas dia. Dia berharap seandainya aku juga dapat seperti dia, terus dia jadi miskin. Nah, saudaranya jadi miskin. Nah, ini hasad, nggak boleh. Ya. Adapun ghibthah, ini adalah keinginan mendapatkan kenikmatan seperti saudaranya, tapi tidak mengharapkan kenikmatan itu apa? Hilang. Ya. Ini bedanya hasad dengan ghibthah. Ya. Kalau hasad itu haram, tidak boleh. Kalau ghibthah diperbolehkan. Ya. Lihat ada saudaranya dapat rezeki, oh masya Allah, alhamdulillah, aku juga pengen ya Allah, tidak apa-apa. Yang penting nggak berharap biar nikmat pada saudaranya hilang, tidak apa-apa seperti itu. Tapi para ulama mengatakan ghibthah yang bagus itu adalah ghibthah dalam rangka ibadah. Salah satunya disebutkan dalam hadis ini apa? Yaitu kita ghibthah, kita iri kepada orang yang dia disebutkan dalam hadis yatlul Quran ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dia itu rajin baca Quran siang malam. Ya, ini adalah ghibthah yang disunnahkan. Ya, kalau selain itu, selain ghibthah masalah ibadah, ini meskipun hadisnya bicara tentang orang yang rajin ngaji, terus redaksi selanjutnya bicara tentang apa? Orang yang kaya, ya kan? Yang punya harta terus dermawan, ini tidak hanya terbatasi pada dua jenis orang ini saja. Namun para ulama menjelaskan mencakup seluruh ibadah. Ya, misalnya nih, kita lihat kok ada saudara kita rajin shaf 1 terus misalnya. Ya Allah, aku pengen seperti dia. Nah, ini adalah ghibthah yang dianjurkan, yang disunahkan. Tapi kalau masalah duniawi, ya Allah, aku juga pengen kaya seperti dia. Ya Allah, aku juga pengen ganteng atau cantik seperti dia misalnya. Nah, ini ya biasa-biasa saja, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Ya, jadi dalam hadis ini disebutkan apa? Tidak boleh ada hasad atau ghibthah kecuali pada dua hal. Yang pertama yaitu orang yang rajin baca Quran siang malam dan juga orang yang mendermawakan atau orang yang menyumbang hartanya di jalan Allah. Ya, itu adalah salah satu keutamaan banyak membaca Al-Quran. Nah, kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan lain dari banyak membaca Al-Quran, ini saya dengar dari sebuah ceramah salah seorang syekh. Ya, beliau mengatakan membaca Al-Quran adalah salah satu faktor terbesar dalam menanamkan kecintaan anak kepada Al-Quran. Ya, baca Al-Quran atau rajin baca Quran adalah salah satu faktor terbesar setelah taufik dari Allah. Ya, dalam menanamkan kecintaan anak untuk kepada Al-Quran. Ya, jadi seorang anak yang masuk rumah mendapati orang tuanya buka mushaf, ya kan, lagi ngaji, ini akan otomatis menanamkan kecintaan dan perhatian si anak kepada Al-Quran. Ya. Dan bahkan perbuatan seperti ini lebih masuk ke jiwa dia dibandingkan apa? Perkataan. Ya. Ayo nduk ngaji misalnya. Ya kan? Ya itu bagus. Tapi ketika si orang tua nggak seperti itu, maka akan jadi angin lalu. Ya. Tapi ketika orang tua misalnya jarang memerintah, tapi sering memperlihatkan kalau dia sedang ngaji, ini akan jadi faktor terbesar dalam menanamkan kecintaan anak kepada
Al-Qur'an. Dan ini mencakup anak kita langsung ataupun murid ya, bagi kita yang profesinya guru ya. Ini bukan riak ya, ini tarbiyah maksudnya, tarbiyah mendidik mereka supaya cinta Al-Qur'an. Kita nggak butuh pujian mereka ya. Jadi itu adalah faktor terbesar dalam menanamkan anak kita untuk cinta Al-Qur'an ya. Beda dengan anak yang masuk rumah orang tuanya bawa gadget misalnya ya. Syukur-syukur bawa gadget untuk ngaji kan seperti itu ya. Tapi kalau untuk lihat yang lain, nah ini yang muskilah, bermasalah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya di antara keutamaan banyak membaca Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini akan memberikan barokah untuk rumah dan keluarga seseorang. Tadi sudah kita sebutkan ya, di antara keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kitab yang berbarokah. Nah, sekarang kita sebutkan barokahnya dari sisi apa? Salah satunya adalah dapat, ini perlu jadi catatan para jamaah, yang ngasih barokah itu siapa? Allah. Ya, ini harus jadi keyakinan kita, barokah itu semuanya berasal dari Allah. Hanya saja Allah meletakkan barokah ini pada sesuatu. Ya, ada yang diletakkan di Al-Qur'an, ada yang Allah lewatkan ke seorang hambanya. Makanya kadang kita bilang oh Masya Allah, orang ini diberkahi, kan seperti itu. Yang ngasih barokah Allah, tapi melalui orang tersebut. Maksudnya orang tersebut mendapatkan barokah dari Allah gitu ya. Jadi yang dimaksud Al-Qur'an dapat mendatangkan keberkahan pada rumah dan keluarga seseorang, ini tetap barokahnya dari Allah ya. Cuman disebabkan karena keluarga tersebut memperhatikan Al-Qur'an. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Hadis ini merupakan keistimewaan surat Al-Baqarah secara khusus, ya, dan keutamaan membaca Al-Qur'an secara umum ya. Jadi kalau kita pengen rumah kita menjadi rumah yang baiti jannati ya, rumahku surgaku ya, keluarga kita pengen tenang dan sebagainya, salah satu caranya adalah dengan banyak baca Al-Qur'an di situ ya. Makanya para ulama menjelaskan ibadah sunnah itu memang afdolnya dilakukan di rumah atau sembunyi-sembunyi ya. Beda dengan ibadah wajib, sholat wajib, zakat, atau syiar-syiar Islam ya, sholat id dan sebagainya, itu memang afdolnya ditampakkan. Tapi kalau kayak sholat sunnah, baca Quran, ini alangkah bagusnya ketika kita juga membacanya di rumah ya. Dan seton di sini mencakup seton jin dan manusia, kan seperti itu. Jangan sampai dalam mindset kita cuma seton jin saja. Minal jinnati wan nas. Setan ini juga dari jin dan manusia ya. Bahkan saya pernah baca salah satu ciri-ciri rumah yang banyak setannya, itu orangnya di dalamnya penghuninya itu suka marah. Kalau suka marah-marah ini salah satu ciri-cirinya, tidak mutlak ya, tidak kita menjudge bukan ya, tapi salah satu ciri rumah yang banyak setannya penghuninya suka marah-marah ya. Jadi salah satunya seperti ini, bisa dengan banyak membaca Al-Qur'an. Nah, dan juga ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Al-baitu idza tuliya fihi kitabullah, suatu rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, ittasa'a bi ahlihi, maka rumah ini akan terasa lapang ya. Meskipun mungkin rumahnya cuma sempit ya, tapi karena keberkahan Al-Qur'an, karena berkah yang Allah turunkan melalui Al-Qur'an, rumah itu terasa lapang ya. Kemudian wa katsura khairuhu, kebaikannya akan banyak ya. Anak-anaknya soleh-solihah, pasangannya soleh-solihah, tidak banyak masalah, tidak banyak terdengar teriakan dari dalam rumah tersebut ya. Kemudian wa hadarathul malaikah, dan para malaikat akan hadir ke rumah tersebut. Dan otomatis kalau malaikat hadir, wa kharajat minhus syayatin, dan seton-seton pun akan minggir ya. Ini yang dimaksud adalah malaikat rahmat ya. Jadi kalau pengen rumah kita tenang, rumah kita nyaman ya, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebaliknya, wal baitul ladzi lam yutla fihi kitabullah. Adapun rumah yang enggak pernah dibuat ngaji ya, maka dhaqa bi ahlihi, akan terasa sempit bagi penghuninya.
Meskipun mungkin rumahnya luas, mewah, ya. Wa qalla khairuhu, dan kebaikannya akan menjadi sedikit. Keluarganya susah diatur, anak-anaknya wal iazubillah, ya, tidak baik, ya. Wa kharajat wa tanakkabat anhul malaikah, dan malaikat akan menyingkir. Tanakkabat itu artinya mau mampir tapi nggak jadi. Itu tanakkabat, ya. Dalam bahasa Arab disebutkan. Jadi malaikat nggak jadi mampir ke rumah tersebut. Otomatis kalau nggak ada malaikat berarti apa? Wa hadarathu syayatin. Maka setan-setan pun akan menghadiri rumah tersebut. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya keutamaan dari banyak membaca Al-Quran, bahwasanya membaca Al-Quran ini atau qiraatul Quran tuqawwil akal. Ya, membaca Al-Quran ini bisa menguatkan akal, ya, bisa mencerdaskan, bisa tidak mempercepat kepikunan, ya, jadi menguatkan akal. Ya. Di antara nas atau di antara riwayat dalam masalah ini diriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair. Beliau mengatakan, dahulu di kalangan para ulama salaf dikatakan, inna abqan nasi uqulan qurra'ul Qur'an. Sesungguhnya orang yang paling awet akalnya, ya, yang paling cerdas lah, yang paling gak cepat pikun, ya, ini adalah qurra'ul Qur'an, orang yang suka baca Quran atau menghafal Al-Quran. Ya. Maka bisa kita dapati para jemaah, para masyayikh, ya, para ulama yang mana mereka ngapal Quran, sering baca Quran. Ini meskipun mereka sudah sepuh, tapi apa? Ingatannya masih kuat, ya. Bahkan lebih kuat daripada kita yang masih muda. Ya. Ini bisa jadi salah satu sebabnya adalah keberkahan Al-Quran tadi, ya. Karena Al-Quran bisa menguatkan akal. Ya. Dan juga sebagian ulama salaf ada yang mengatakan, man hafidhul Qur'ana matta'a bi aqlihi. Barang siapa yang menghafal Quran, maka akalnya akan sehat. Ya. Ini adalah salah satu manfaat dari banyak membaca dan menghafal Quran. Dan juga saya pernah membaca di salah satu majalah, ya, majalah terbitan Kementerian Pendidikan Saudi. Ya. Majalahnya judulnya Ahlul Quran. Ya. Di situ mereka mengadakan seperti penelitian, ya, mereka mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Saudi, dan ternyata mereka dapati para murid yang awail itu ranking atas-atas lah, ya, 1, 2, 3 seterusnya, ya. Ini adalah ternyata murid-murid yang mereka ngapal Quran, ya. Jadi entah hafid, ya, atau memang sering ngapal Quran. Ya. Ini salah satu keberkahan Al-Quran. Jadi bisa menaikkan IQ akademis, ya. Ini bisa jadi motivasi untuk kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita, ya. Ketika kita pengen anak-anak kita cerdas, kemudian juga soleh-solehah, maka salah satunya adalah dengan mensupport mereka dengan kemampuan kita untuk menghafal Quran, ya. Dan jangan sampai ada mindset seperti ini, ya. Jadi jangan sampai mindset kita kayak gini. Mereka itu bisa hafal Quran karena cerdas, salah ini, ya. Orang-orang itu gampang ngapal Quran karena mereka cerdas, salah. Harus dibalik, ya. Jadi mereka cerdas karena menghafal Al-Quran. Jadi apabila kita ingin menguatkan IQ atau anak-anak kita juga, maka salah satunya adalah dengan mensupport, mendorong. Begitu pula orang tuanya, kalau pengen anaknya hafal Quran, ya orang tuanya juga harus mulai, ya. Meskipun ya semampunya seperti itu. Nah, kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya di antara keutamaan banyak membaca Al-Quran, yaitu bahwasanya Al-Quran dapat memberikan barokah pada waktu kita, ya. Al-Quran dapat menjadi sebab barokahnya waktu seseorang, ya, dapat memberikan barokah pada waktu seseorang. Salah seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Maqdisi pernah menasehati muridnya yang bernama Abbas bin Abdud Daim. Ya. Beliau menasehati, aksir min qiraatil Qur'anil karimi wa la tatrukhu. Wahai Abbas, perbanyaklah kamu dari membaca Al-Quran dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ya, ayo, perbanyak baca Quran, jangan ada satu hari kamu nggak ngaji. Ya. Kenapa? Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Karena kamu akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kamu cari
sesuai dengan bacaan yang kamu baca. Ya. Maka si murid ini yang bernama Abbas bin Abdul Dayyim pun mau coba, benar nggak ini perkataan guruku? Ya. Maka benar dicoba. Maka si murid ini mengatakan apa? Dan ternyata ketika di hari yang aku di situ banyak membaca Quran, ternyata aku lebih banyak dapat hadis. Ya. Jadi aktivitasnya ulama terdahulu itu cari hadis, ya, bukan kayak sekarang. Sekarang sudah ada di kitab-kitab. Dulu masih nyari kemana-mana. Jadi kata si muridnya ini apa? Kok ternyata benar perkataan guruku. Ya. Di hari yang dimana di situ aku banyak ngaji, ternyata hadis yang tak dapatkan lebih banyak. Sebaliknya di hari yang aku ngajinya sedikit, ternyata hadis yang tak dapati pun juga sedikit. Ya, ini yang dimaksud dengan keberkahan dalam waktu disebabkan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita pernah dengar para jemaah disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak berapa kali para jemaah? Berapa Imam Syafi'i? 60 kali. Ya, berarti sehari berapa? 2 kali khatam. Ini jangan bilang nggak masuk akal, ya. Nggak masuk akal kita, iya. Tapi kalau kita perhatikan ulama-ulama terdahulu masuk akal seperti ini. Ya. Bahkan saya pernah dapati ada cerita dari orang yang insya Allah terpercaya, masih ada di zaman sekarang ini apa? Orang yang pas Ramadan itu dia bisa menghatamkan 1 hari 1 Quran. Ya. Orangnya ini biasa duduk di tempat tawaf, ya, di Mekah, di Masjidil Haram. Zaman sekarang, ya, ketemu dengan teman saya pas ditanya ternyata selesai gitu ya, sehari itu bisa selesai baca Quran. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara mereka sama kita, mereka dengan kita ini bedanya apa? Kalau kita perhatikan waktunya ya sama 24 jam, tapi kok bisa gitu loh, kok bisa Imam Syafi'i 1 hari selesai 2 khataman, kita 1 bulan mungkin sekali atau bahkan waliyazubillah nggak selesai. Kira-kira yang membedakan apanya itu para jemaah? Nah, barokahnya, ya, barokahnya itu yang beda. Waktunya sama 24 jam kok, ya. Tapi barokahnya mereka mungkin karena mereka ikhlas, ya, kemudian sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, serius, ya, maka keberkahan pada waktu itu jadi muncul, ya, disebabkan karena baca Quran. Ini bisa para jamaah coba, bisa dipraktekkan. Cobalah para jamaah di suatu hari, terutama di pagi hari, ya, di pagi hari. Cobalah baca Quran, ya, mungkin dimulai dari 1 halaman, ya. Maka biiznillah Allah akan turunkan keberkahan dan urusan di hari tersebut akan dimudahkan. Besoknya ditambah coba 1 lembar, maka akan lebih mudah lagi urusan di hari berikutnya. Nambah lagi 1/4 juz akan lebih mudah lagi, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan keberkahan waktu yang disebabkan karena kita baca Quran, yaitu Allah akan memudahkan kita untuk menyelesaikan urusan di hari tersebut, yang mana kalau kita nggak baca Quran di hari lain, urusan tersebut nggak akan selesai. Ya, itu adalah maksud dari diberikan keberkahan pada Al-Quran. Apalagi para jamaah kita tekankan kalau bisa ngajinya di pagi hari, ya, karena sebagaimana dalam hadis lain disebutkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya, jadi biar bacaan Al-Quran kita semakin barokah. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.
sangat banyak sekali. Ya, itu saja diriwayatkan di akhir hayatnya apa? Beliau menyesal kenapa kok nggak selama hidup memperbanyak mempelajari makna-makna Al-Quran. Ya, ini menunjukkan akan perhatiannya para ulama dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Sebelum kita menuju pembahasan yang terakhir, yaitu tentang saran atau nasihat bagi orang yang mau belajar Al-Quran, mungkin ada pertanyaan atau mau ditanyakan? Atau sudah jelas semua insya Allah? Tafadhol. Mushaf, dari mushaf. Paham? Oh, antara membaca Quran dengan terjemahan dengan pakai terjemahan gitu ya? Oh iya iya. Sebenarnya dalam masalah ini apa ya? Nisbi itu apa ya? Maksudnya sesuai keadaan. Maksud saya apa? Misalnya ya, kayak pas bulan Ramadan ini kan termasuk waktu yang memang kita disarankan untuk memperbanyak apa? Khatam. Ya. Maka pada momen-momen seperti ini alangkah baiknya kita memperbanyak supaya cepat selesai. Ya. Berarti ya baca Qur'annya saja kan seperti itu. Berbeda ketika mungkin dalam harian misalnya, ya kan? Dalam harian kita punya target harian misalnya setiap hari baca setengah halaman. Ya, maka alangkah baiknya juga kita baca terjemahannya biar sekalian paham. Jadi intinya disesuaikan momennya. Ya, kalau memang momennya di situ cocoknya kita banyak khatam ya khatam, baca Qur'annya saja. Kalau memang waktunya bisa sekalian untuk mempelajari maknanya maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Tafadhol. Ada apa Pak? Ruko. Apa itu? Yeah. Oh. Ruko itu apa? Menunjukkan apa? Ya. Mungkin itu hizib ya. Hizib mungkin ya. Hizib ya kalau zaman sekarang. Ya, mungkin hizib. Zaman sekarang ada hizib kayak gitu. Wallahu alam, ana kurang paham tentang seperti itu. Kalau zaman sekarang biasanya ada kayak gambar bintang gitu, Pak. Maksudnya adalah hizib. Per hizib berapa seperti itu. Saya kurang paham. Wallahu alam. Kurang paham. Wallahu alam. Terpotong ya. Oh iya iya. Kalau dalam sholat memang afdolnya itu berhenti rukuknya itu memang sesuai konteks ayat. Memang afdolnya seperti itu. Tapi kalau dalam bacaan, wallahu alam, saya belum tahu apakah yang ada. Intinya ya kalau bisa diselesaikan lebih bagus. Semakin banyak kita baca Quran, semakin bagus. Wallahu a'lam. Tidak ada patokan mana yang lebih afdol, apakah berhenti di ujung halaman atau di akhir cerita. Sebatas saya ketahui tidak ada patokannya. Wallahu a'lam. Kurang paham saya, wallahu a'lam. Kurang tahu, wallahu a'lam. Baik, mungkin kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang saran atau nasihat bagi kita yang ingin membaca Al-Quran. Di antara nasihat bagi kita semua, bagi yang ingin membaca Al-Quran, yang pertama adalah hendaknya kita memiliki hizb atau wirid harian, ya. Yaitu kita tentukan dari awal, aku setiap hari harus baca sekian. Ya. Misalnya apa? Aku tiap hari usahakan baca 1 halaman setiap hari. Ya. Dan dalam penentuan ini kita pilih tengah-tengah. Ya. Jadi antara terlalu banyak dengan terlalu dikit. Jadi namanya orang itu dia lebih tahu kira-kira ibadah apa yang dia bisa sanggupi untuk dilakukan setiap hari.
Ya. Ada sebagian kita yang mungkin bisa bacanya 1 halaman, ada sebagian kita yang mungkin bisa bacanya setengah juz. Ya. Intinya adalah carilah bagian atau wirid Al-Quran yang kira-kira bisa dibaca setiap hari secara kontinu. Ya. Karena sebagaimana ya dibaca kalau bisa sekalian artinya lebih bagus ya. Jadi sesuai keadaan kita masing-masing lah ya. Jadi sebagaimana tadi sudah disebutkan, tanpa membaca artinya saja sudah dapat pahala banyak ya. Apalagi ketika kita juga mempelajari artinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten meskipun apa? Sedikit ya. Jadi ini adalah saran pertama agar kita membuat suatu wirid atau hizib ya. Bahkan diceritakan salah seorang ulama yaitu sekarang masih hidup ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau itu setiap hari punya wirid atau hizib baca Quran ya. Pada suatu hari beliau ini sangat disibukkan dengan urusan di pagi harinya gitu ya. Dari pagi hari sampai malam ada aja acara. Kemudian salah satu teman beliau atau murid beliau ini dengar pas di penginapan itu ya, mungkin hotel dan sebagainya, ada orang lagi jalan di lorong hotel sambil ngaji. Malam-malam, sudah larut malam sekali. Ya. Dan tatkala dicek ternyata adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama atau muhaddis dari kota Madinah. Dan ketika beliau ditanya, ya Syekh kok jam segini belum tidur gitu ya. Maka beliau menjawab apa? Aku nggak mau secara makna, aku nggak mau tidur, aku nggak mau melewatkan hari ini sebelum aku menyelesaikan hizib atau wirid yang biasa aku baca. Ya, intinya hendaknya seseorang menyiapkan bagian dari Al-Quran yang bisa dia baca setiap hari. Nah, kemudian yang kedua, saran yang kedua, sebagaimana kita dituntut untuk belajar Al-Quran, maka usahakan kita pun juga mengajar Al-Quran. Ya. Jadi sebagaimana kita belajar, usahakan kita juga bisa ngajari. Minimal ngajari keluarga kita, ya, atau anak kita. Ya. Minimal kalau nggak bisa ngajari full, ngajarin Al-Fatihah. Ya. Sekarang para jamaah, coba kita pikirkan. Ketika anak kita sholat, baca Al-Fatihah, diajari sama gurunya, itu apa enggak iri kita ya, pahalanya ngalir ke gurunya ya. Padahal itu adalah anak kita ya, sudah kita didik dari kecil, baca Al-Fatihah pahalanya ngalir ke gurunya ya. Orang tua akan dapat, tapi kan apa, lewat gurunya dulu kan gitu ya. Jadi usahakan kita belajar Al-Quran plus juga mengajarinya, minimal kepada anak dan keluarga kita, minimal Al-Fatihah, kalau nggak bisa surat-surat yang lain ya. Karena setiap sholat nanti mereka akan baca Al-Fatihah, ya, mereka akan baca surat-surat pendek. Ini pahalanya bisa langsung ke orang tuanya atau kita sebagai keluarganya. Nah, karena kalau kita baca hadisnya tadi, hadisnya gimana tadi? Khairukum man ta'allamal Qur'an apa? Wa 'allama. Wa itu artinya apa? Dan, ya kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan ngajari. Jadi kalau bisa kita gabungkan dua hal ini, belajar Al-Quran plus ngajari juga, maka ini lebih afdol ya. Tapi kalau memang belum memungkinkan, ya minimal belajar Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya, saran selanjutnya adalah hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita baca secara tartil ya. Jadi nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu dilambat-lambatkan, biasa aja. Dan begitulah bacaan Nabi SAW ya. Jadi disebutkan bacaan Nabi SAW itu mufassolatan wa wadihatan. Jadi orang yang dengar itu bisa dengar dengan jelas. Itu bacaannya Nabi ya. Jadi nggak terlalu cepat tapi juga nggak terlalu lambat, tengah-tengah. Itu adalah tartil. Nah, kemudian selanjutnya, saran selanjutnya yaitu adalah hendaknya, tadi sudah kita sebutkan, selain kita belajar Al-Quran juga kita berusaha untuk memahami makna Al-Quran ya. Karena kalau kita tadi ingat, tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran yaitu agar apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayatnya, dipahami ayatnya ya.
Mungkin awal-awal kita bisa baca terjemahannya, alhamdulillah sekarang sudah banyak, bisa di gadget juga, ya kan? Kemudian nanti kalau ada waktu luang bisa mulai merambah tafsirnya yang ringkas misalnya. Ya, intinya adalah kita berusaha sebisa mungkin untuk mempelajari makna-makna Al-Quran. Dan juga kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seseorang atau pernah melarang khatam Al-Quran kurang dari berapa? 3 hari. Ya, disebutkan oleh para ulama apa alasannya kok nggak boleh menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari. Alasannya adalah karena biasanya orang yang khataman Al-Quran kurang dari 3 hari itu apa? Nggak memahami maknanya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nggak bisa tadabur. Nah, jadi dari sini dapat kita pahami akan pentingnya tadabur dan memahami makna-makna Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya, yang kelima, saran selanjutnya, yaitu adalah bacalah Al-Quran yang kita hafal di sholat-sholat sunnah kita. Ini nasihat bagi yang menghafal Quran juga. Ya. Jadi ketika kita sholat, ini jangan cuman surat-surat pendek saja yang dibaca. Ya, kulhu, ya kan, muawwidzatain, ya tidak apa-apa, sah sebenarnya sholatnya sah. Tapi ketika kita misalnya kita barusan ngapal surat Al-Humazah, bacalah Al-Humazah itu di sholat sunnah kita. Bacalah Al-Humazah itu di sholat malam kita, qiyamul lail kita. Ya, kenapa? Karena para ulama menjelaskan di antara cara untuk memutkinkan hafalan, jadi biar hafalan kita itu nggak cepat lupa, salah satu caranya adalah dengan membacanya pada sholat-sholat sunnah. Ya. Jadi bisa kita mulai rubah kultur kita, bisa kita mulai rubah kebiasaan kita ya, setiap sholat bacanya kulhu sama wal asr misalnya, ya dirubah lah ya. Jadi mungkin atin, ya kan, atau mungkin an-naba, tapi cuma 5 ayat pertama, ya nggak apa-apa, ya. Jadi nggak harus sampai selesai bacanya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menguatkan hafalan pada otak kita, dan juga kalau bisa menghafal itu di pagi hari. Ya, para ulama pernah menjelaskan ketika ditanya ayu atau ma huwa afdalul waqt lil hifdz, ya, waktu apa yang paling bagus untuk menghafal, mereka menjawab as-sahar, yaitu ketika sahur, ya, maksudnya di pagi hari, karena ibarat badan pagi hari itu masih fresh, ya, berbeda dengan kalau sudah sore, dah malam, ini biasanya daya tubuhnya sudah mulai menurun, ya, jadi untuk ngapal agak berat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu apabila kita belajar Al-Quran, kemudian sudah memilih suatu metode, maka jangan pindah-pindah ke yang lain. Ya. Atau sudah ikut suatu majelis, sudah ikut suatu halakoh, maka jangan pindah ke halakoh lain sebelum kita menyelesaikan di halakoh tersebut. Ya. Ini ibaratnya kayak apa? Orang beli buku, baca buku, terus kok lihat ada buku yang lebih menarik. Ya. Buku yang pertama belum selesai, sudah pindah ke buku yang kedua. Ini termasuk salah satu kesalahan dalam belajar. Ya. Jadi belajar yang benar, ketika kita sudah memilih suatu metode, tadi sudah kita jelaskan ya, dijelaskan tadi ya, ada yang pakai metode apa tadi, Umi dan sebagainya, sudah diselesaikan. Ya. Jadi jangan pindah-pindah atau jangan pindah tempat ngaji atau halakoh kecuali ada udzur syar'i. Ya. Udzur syar'i yang memang ya harus pindah, mungkin rumahnya tambah jauh, ya, atau memang ada sesuatu yang mengharuskan dia pindah dari majelis tersebut. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu senang apabila salah seorang di antara kalian melakukan sesuatu itu ditekuni. Ya, jadi kalau kita sudah mulai start dengan suatu metode, start dengan suatu program, maka jalankanlah, ya. Jangan berpindah-pindah karena tergiur. Nah, kadang kan gitu, masalahnya kan gitu. Pas lagi ikut suatu program karena apa? Media sosial, jadi kita lihat iklan yang lain. Wah, ini kayaknya lebih mudah ini. Ah, pindahlah. Ya. Itu akan seperti itu, akan berantai seperti itu terus, nggak selesai-selesai. Kalau orangnya punya kebiasaan seperti itu, ya, nanti mesti ada lagi cara yang lebih mudah lagi, pindah lagi. Akhirnya apa? Pindah-pindah, nggak selesai Al-Qur'annya. Ya, jadi ketika kita sudah memilih satu cara, memilih satu majelis halakoh,
tekuni, ya, jangan pindah sebelum kita menyelesaikan program tersebut. Kemudian yang terakhir, para jemaah yang dirahmati Allah, adalah hendaknya kita ikhlas, ya, dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Hendaknya kita hadirkan niat kita semata-mata agar mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Entah itu kelak Allah akan memberikan syafaat melalui Al-Quran, ya, atau seperti tadi, semoga Allah memberikan barokah pada keluarga dan rumah kita, ya, atau agar Allah memberikan barokah pada waktu kita, ya. Intinya jauhilah tujuan-tujuan duniawi dari kita membaca Al-Quran, karena sebagaimana dalam hadis disebutkan yang pernah kita dengar, ya, bahwasanya di antara orang pertama yang akan dijatuhkan ke dalam neraka adalah orang yang dahulu dia mempelajari Al-Quran, namun dengan tujuan agar dikatakan dia adalah qari, ya, dikatakan riya, ya, dengan tujuan riya. Wallahu a'lam. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Tafadhol. Silakan. Kita boleh nggak menafsirkan Al-Quran? Kalau di atas dasari ilmu tidak apa-apa, selama didasari ilmu, ya. Dan dalam masalah ini kita sebagai orang yang masih awam, tentu alangkah baiknya kita merujuk kepada para ulama tafsir dan lain sebagainya. Itu lebih baik, ya, karena mereka kan jelas meriwayatkan dari para salaf, meriwayatkan dari tabi'in meriwayatkan dari para sahabat, dan para sahabat tentu adalah orang yang paling paham tentang makna Al-Quran, karena di zaman mereka lah Al-Quran itu diturunkan. Allahu a'lam. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Ya, jadi ini kayak pertanyaan dalam hadis disebutkan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang alim akan diminta ampunkan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Definisi alim itu apa? Kan gitu. Apakah berarti khusus untuk orang yang sering isi ceramah, atau khusus orang yang ngajar di kampus, di sekolahan, atau bagaimana? Maka jawabannya adalah ini mencakup seluruh orang yang berilmu, ya. Entah itu mungkin baru paham dasar-dasar ilmu, ya kan? Kalau dalam konteksnya Al-Quran ya berarti mungkin entah itu dia baru bisa membaca Al-Quran, kan gitu, atau dia sudah mulai menghafal. Begitu pula mencakup ulama-ulama yang memang paham Al-Quran. Pertanyaannya, lah terus yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah kadar keutamaannya. Tentu orang yang dia bisa membaca Al-Quran tentu berbeda dalam mendapatkan keutamaan dengan orang yang sudah alim ulama, ya. Begitu pula dalam masalah minta ampun atau diminta ampunkan oleh makhluk di langit dan di bumi, orang yang mungkin punya ilmu sekian tetap akan diminta ampunkan, tapi tentu berbeda kadarnya dengan yang alim tinggi seperti itu. Jadi ketika disebutkan lafaz-lafaz seperti ini, kita jangan pesimis, ya. Wah, ini kayaknya khusus yang sudah hafid Quran misalnya. Gak apa-apa, tetap kita optimis, insya Allah akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Hanya yang membedakan adalah kadarnya, ya. Tentu yang bacaannya sekian berbeda dengan yang sudah paham, yang sudah tahu artinya dan sebagainya.